Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah penjumlahan berulang, sedangkan pembagian adalah kebalikan dari perkalian atau inverse perkalian. Penjumlahan berulang. Nah, ini dibuktikan ya, untuk perkalian merupakan penjumlahan berulang. 2 kali 4. 2 kali 4 itu sama dengan 4-nya 2 kali. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Kemudian negatif 2 kali 4 sama dengan negatif. Kemudian 4-nya itu 2 kali, dijumlahkan 2 kali. Maka 4 tambah 4 sama dengan negatif 8. 2 kali negatif 4. Negatif 4 tambah negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 kali negatif 4 sama dengan negatif dalam kurung negatif 4 tambah negatif 4 sama dengan negatif dalam kurung negatif 8. Nah, di sini berturut-turut ada negatif-negatif. Maka kalau ada yang seperti ini, itu dirubah ke dalam positif. Negatif berurutan dengan negatif lagi, itu artinya bahwa tandanya positif. Negatif kali negatif sama dengan positif, maka hasilnya adalah positif 8. Untuk pembagian, ini dibuktikan kalau pembagian itu merupakan kebalikan dari perkalian. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kebalikannya, 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 bagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Kebalikannya, negatif 2 kali negatif 3 itu sama dengan 6. Negatif 6 bagi 3 sama dengan negatif 2. Kebalikannya, negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 6 bagi negatif 3 sama dengan 2. Maka kebalikannya 2 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 6. Nah, pada perkalian dan pembagian bilangan bulat, di sini ada beberapa patokan yang harus diingat. Yang pertama, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Maksudnya adalah jika kedua-duanya bertanda sama, yaitu masing-masing positif, maka hasilnya positif. Jika kedua-duanya masing-masing negatif, maka hasilnya positif. Contoh, positif 5 kali positif 6 itu hasilnya positif 30. Negatif 5 kali negatif 6 itu hasilnya positif 30. Positif 30 bagi positif 6 sama dengan positif 5. Negatif 30 bagi negatif 6 hasilnya positif 5. Kemudian, jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Maksudnya adalah jika ada dua buah bilangan bulat, yang salah satunya itu positif, yang lainnya negatif, maka hasilnya, hasil perkaliannya atau hasil pembagiannya adalah negatif. Contoh, negatif 5 kali positif 6 itu hasilnya negatif 30. Positif 5 kali negatif 6 hasilnya negatif 30. Negatif 30 bagi positif 6 hasilnya negatif 5. Positif 30 bagi negatif 6 hasilnya negatif 5. Kemudian di sini ada sifat-sifat perkalian. Yang pertama adalah sifat tertutup. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A kali B sama dengan C. Dengan C-nya juga bilangan bulat.
Jadi jika dua buah bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Contohnya, 7 kali negatif 4 sama dengan negatif 28. Nah, 7 negatif 4 dengan negatif 28 itu merupakan bilangan bulat. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A kali B itu hasilnya akan sama jika B kali A. Jadi, jika dua buah bilangan bulat dikalikan dan bilangan tersebut sama, meskipun posisinya itu ditukar, hasilnya akan tetap sama. Contohnya, negatif 5 kali 8 itu ditukar menjadi 8 kali negatif 5, hasilnya akan tetap sama, yaitu negatif 40. Selanjutnya, sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Di sini yang dikelompokkan di awal, ini yang dikelompokkannya adalah A dan B. Sedangkan yang ini yang dikelompokkannya B dan C. Nah, meskipun berbeda pengelompokannya, hasilnya akan tetap sama. Contohnya, negatif 4 kali 6. Ini dikelompokkan, kemudian kali 5. Negatif 4 kali 6, hasilnya negatif 24. Kemudian dikalikan 5, hasilnya negatif 120. Negatif 4 kali, di sini yang dikelompokkannya 6 dengan 5. 6 kali 5, negatif 4. Hasil dari 6 kali 5 adalah 30. Negatif 4 kali 30 sama dengan negatif 120. Nah, meskipun berbeda yang dikelompokkannya, yang atas itu negatif 4 dengan 6, yang bawah itu 6 dengan 5, hasilnya akan tetap sama, yaitu negatif 120. Selanjutnya, mempunyai unsur identitas. Unsur identitas perkalian adalah angka 1. Untuk sebarang bilangan bulat A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contoh, negatif 7 kali 1 sama dengan 7. 1 kali negatif 3 sama dengan negatif 3. Jadi, berapapun bilangan bulatnya, mau positif ataupun negatif, hasilnya akan tetap sama, yaitu bilangan itu sendiri jika dikalikan dengan angka 1. Selanjutnya, mempunyai inverse atau lawan. Inverse atau lawan dari A adalah 1 per A. Contoh, inverse dari positif 42 adalah 1 per 42, sedangkan inverse dari negatif 15 adalah negatif 1 per 15. Selanjutnya, sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif pada perkalian dibedakan menjadi dua, yaitu distributif terhadap penjumlahan dan distributif terhadap pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, di sini untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat berlaku. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan, ini sama dengan ya, A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contoh, negatif 10 kali 15 tambah 6. Ini artinya atau hasilnya akan sama negatif 10 kali 15 tambah negatif 10 kali 6. Negatif 10 kali, nah 15 tambah 6 itu 21. Negatif 10 kali 21 sama dengan negatif 210. Nah, hasilnya akan sama dengan negatif 10 kali 15 itu negatif 150, negatif 10 kali 6 itu hasilnya negatif 60. Negatif 150 tambah negatif 60 itu
negatif 210. Nah, hasilnya sama-sama negatif 210. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk setiap A, B, dan C, bilangan bulat berlaku A kali. Dalam kurung B kurangi C, itu hasilnya akan sama dengan A kali B kurangi A kali C. Contoh, 25 kali 13 kurangi 7, itu 6. Maka 25 kali 6 hasilnya 150. Nah, hasilnya akan sama dengan 25 kali 13 kurangi 25 kali 7. 25 kali 13 itu 325. Kemudian 25 kali 7 itu 175. 325 kurangi 175 hasilnya adalah 150. Selanjutnya ada sifat-sifat pembagian. Berikut sifat pembagian yang melibatkan bilangan 0. Ini yang harus diingat dalam pembagian bilangan bulat. Jika 0 dibagi dengan bilangan bukan 0, maka hasil baginya adalah 0. Jadi, jika 0 dibagi sebuah bilangan, berapapun bilangannya, mau positif mau negatif, hasilnya akan tetap 0. Contoh, 0 bagi 42 sama dengan 0, 0 bagi negatif 12 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, pembagian oleh 0, hasil baginya adalah tidak terdefinisi. Jadi berapapun bilangannya, jika dibagi dengan 0, maka hasilnya itu tidak terdefinisi. Contoh, 23 bagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Negatif 15 bagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Nah, tadi penjelasan ya untuk materi operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, untuk tugas materi ini bisa dilihat di ringkasan materi lembar terakhir. Kerjakan dengan teliti dan benar. Ibu tunggu kiriman tugasnya ya. Oke, pembelajaran selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum.